Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi hari ini Jumat 10 November 2023 yang bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. Kali ini bersama kami saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Gina Febriona. Sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Saudara, pemerintah Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara bersama ASN, Prokipimda, BUMN, BUMD, dan pelajar memperingati Hari Pahlawan melalui upacara nasional bertempat di halaman kantor Bupati Toba. Sebelumnya Pemkab Toba bersama Forkopimda melaksanakan ziarah dan tabur bunga di Makam Pahlawan Nasional Raja Sisingamangaraja ke-12 yang berlokasi di Desa Pagar Batu, Balige. Wakil Bupati Kabupaten Toba, Tony Simanjuntak, selaku Inspektur Upacara membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, di mana peringatan Hari Pahlawan 2023 mengusung tema semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Dalam amanatnya, Mensos RI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mewujudkan masa depan yang lebih baik, bersama membangun usaha dan ekonomi kerakyatan yang menjadikan Indonesia tumbuh menjadi negara yang semakin maju dan sejahtera. Peringatan Hari Pahlawan dirangkai dengan menyuguhkan pesan-pesan para pahlawan dan lagu-lagu perjuangan, berlangsung hikmat, serta pemberian tali asi kepada keluarga besar veteran. Kita dalam edisi 10 November ini, kita mengajak untuk terkhusus masyarakat Toba agar kita benar-benar sungguh-sungguh untuk mengisi kemerdekaan ini dan juga dalam pembangunan di Kabupaten Toba. Dan juga pada hari ini juga kita mengajak dalam perhelatan Aquabike yang akan dilaksanakan di 4 kabupaten, di mana tanggal 25-26 akan dilaksanakan di Kabupaten Toba. Kami mengajak agar kita beramai-ramai mengayokan untuk event ini dapat berhasil. Pemirsa, Hari Pahlawan yang diperingati hari ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah negara Republik Indonesia yang ditetapkan untuk mengenang jasa para pahlawan yang berjuang melawan penjajahan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Memperingati Hari Pahlawan ke-78 tahun pada 10 November hari ini, Pemda Taput menyelenggarakan upacara bendera yang di lapangan Tangsi Tarutung pagi tadi. Upacara bendera diikuti unsur TNI, Polri, ASN, serta pelajar dan pramuka. Dengan tema memperingati Hari Pahlawan pada tahun ini, yakni semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan, yang digelar sangat sederhana dan penuh hikmah. Dalam amanat Menteri Sosial yang dibacakan Kapolres Taput, AKBP Johansson Sianturi. Sesuai dengan tema Hari Pahlawan, generasi penerus bangsa diminta untuk memaknai semangat para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan nilai-nilai dan identitas bangsa. Dengan semangat para pahlawan menjadi inspirasi dalam memerangi kemiskinan, dengan menciptakan kesetaraan lapangan kerja dan menginspirasi generasi muda untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Berupaya untuk memerangi kebodohan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengetahuan dan literasi. Selain itu, untuk menjawab ancaman penjajahan modern, maka dengan berbekal semangat yang dikumandangkan para pahlawan nasional, maka seluruh elemen bangsa dihimbau untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pada peringatan Hari Pahlawan juga dilakukan ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan. Hari Pahlawan merupakan waktu yang tepat untuk merenungi kontribusi segenap elemen bangsa untuk mewujudkan Indonesia menjadi lebih sejahtera. Bang, dalam perayaan Hari Pahlawan saat ini, Bang. Terima kasih untuk perayaan Hari Pahlawan ini. Hendaknya kami Prokopimda mengajak para pemuda selalu mengenang perjuangan para pahlawan kita, pendahulu kita yang berjuang demi negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Saudara, Hari Pahlawan ke-78 tahun 2023 dimaknai salah satunya mengentaskan kemiskinan dan kebodohan dan mengelola kekayaan alam serta potensi penduduk bagi kejayaan bangsa dan negara. Hal tersebut tertuang di dalam sambutan Menteri Sosial RI pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2023 mengusung tema semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan.
Bagi seluruh daerah di Indonesia harus mengimplementasikan tema tersebut dalam menyusun program kebijakan pembangunan, memuat tema memerangi kemiskinan dan kebodohan. Dua hal tersebut menjadi tantangan dan ancaman terutama bagi generasi muda saat ini. Untuk itu khusus di wilayah Kota Gunung Sitoli, kini telah dilakukan pemetaan daerah rawan kemiskinan dan masalah ekonomi menjadi prioritas dalam pembangunan. Penyelenggaraan pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah hingga perguruan tinggi menyesuaikan dengan pola standar pendidikan nasional untuk mencerdaskan generasi bangsa. Setelah ziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional, Wakil Wali Kota Gunung Sitoli, Sowa A. Lauli mengatakan, daerah harus terus memaksimalkan upaya perwujudan makna dari Hari Pahlawan Nasional yang diperingati hari ini. Untuk Pemkot sendiri kita telah mempersiapkan program-program yang mengintervensi langsung lokasi-lokasi di mana ada kemiskinan ekstrim di Kota Gunung Sitoli. Begitu juga dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Gunung Sitoli, kita berharap bahwa ini sejalan sehingga apa harapan Menteri Sosial untuk bisa kita gelorakan di Hari Pahlawan ini bisa bersama-sama untuk bisa kita wujudkan secara bersama-sama. Pengelolaan potensi sumber daya alam yang dilakukan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah saat ini mendapat perhatian dari Pemko Gunung Sitoli sehingga dapat meningkatkan perekonomian warga. Secara berkesinambungan dapat memerangi masalah kemiskinan dan kebodohan. Pemirsa, Pemkot Sibolga bersama Forkopimda dan pelajar mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan ke-78 di lapangan Simare-Mare, Kota Sibolga. Bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Pahlawan ke-78, Dandim 0211 Tapanuli Tengah, Letkol Infantri John Patar Banjarnahor, tersebut berlangsung dengan hikmat. Dalam amanatnya, Letkol John Patar Sidabutar meminta kepada seluruh peserta upacara agar tetap menghormati jasa para pahlawan yang telah memberikan kemerdekaan bagi bangsa. Untuk itu, sebagai generasi penerus, wajib melanjutkan apa yang menjadi cita-cita para pejuang kemerdekaan. Usai menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan di lapangan Simare-Mare, peserta upacara kemudian mengunjungi Taman Makam Pahlawan Kota Sibolga. Di lokasi Taman Makam Pahlawan, para peserta upacara melakukan doa bersama sekaligus melaksanakan tabur bunga ke makam para pahlawan. Tabur bunga ke dalam laut turut mewarnai pelaksanaan upacara peringatan Hari Pahlawan ke-78 yang diikuti Forkopimda Kota Sibolga di Pelabuhan Sambas, Kota Sibolga. Upacara tabur bunga ke dalam laut yang dilakukan para peserta upacara merupakan sebagai simbol penghormatan terhadap jasa-jasa para pahlawan pejuang bangsa yang gugur di laut ketika memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan penjajah. Pada kegiatan tersebut bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Pahlawan ke-78 Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Lumban Tobing, diikuti unsur Forkopimda Kota Sibolga. TNI, Polri, dan segenap pegawai Kesyah Bandaran Pelabuhan Pelindo Kota Sibolga dalam amanat Wakil Wali Kota Sibolga meminta kepada seluruh peserta upacara peringatan Hari Pahlawan ke-78 bersama-sama memaknai setiap pengorbanan para pejuang bangsa untuk meraih kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. Usai mengikuti serangkaian kegiatan upacara peringatan Hari Pahlawan ke-78, Wakil Wali Kota Sibolga juga menambahkan saat ini kita hanya diminta para pejuang kemerdekaan untuk meningkatkan keutuhan bangsa dan negara dengan cara mengentaskan kemiskinan dan kebodohan di masyarakat. Dengan mengentaskan kemiskinan dan kebodohan di masyarakat, maka cita-cita para pejuang bangsa pahlawan kemerdekaan akan semakin terwujud. Merayakan Hari Pahlawan 10 November yang ke-78. Kita hari ini ada 3 rangkaian upacara di Simare-Mare, Taman Makam Pahlawan, dan juga pelabuhan bunga di pelabuhan. Nah, harapan kita kepada masyarakat Sibolga sesuai dengan tadi amanahnya dari Kementerian Sosial, pemerintah pusat, di mana kita membuat hashtag. Mereka membuat hashtag bahwasanya Hari Pahlawan ini, semangat pahlawan ini untuk membangun bangsa dengan mengentaskan kemiskinan dan kebodohan. Kejaksaan Negeri Toba Samosir melaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah di SMP Negeri 1 Porsea.
Program tersebut merupakan upaya inovasi dan komitmen Kejaksaan RI dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada warga negara khususnya para pelajar. Program Jaksa Masuk Sekolah JMS ditujukan untuk siswa sekolah dasar, SMP dan SMA untuk memperkaya pengetahuan siswa terhadap hukum dan perundang-undangan, serta menciptakan generasi baru taat hukum untuk tujuan kenali hukum. Kepala Seksi Intelijen Kejari Toba Samosir, Oloan Sinaga, dan Kepala Subbagian Pembinaan Kejari Tobasa David Panggaribuan memberikan pengenalan hukum kepada para siswa SMP Negeri 1 Porsea secara langsung. Pada kesempatan ini, Oloan Sinaga menyampaikan kepada para siswa tentang kenakalan remaja, seperti melakukan pembulian atau perundungan yang sering dilakukan sesama siswa-siswi di sekolah yang harus dihindari. Oloan menyebutkan hal tersebut dapat melanggar hukum yang kerap terjadi di lingkungan sekolah yang berakibat fatal di mana para siswa dapat terjerat hukum. Selain itu, kenakalan remaja juga dapat dipicu dari penggunaan handphone yang tidak sesuai dengan kebutuhan, pemakaian media sosial yang tidak terkontrol yang dapat menimbulkan berbagai perilaku yang menyimpang seperti seks bebas, bermain game yang berlebihan, perjudian, dan yang lainnya. Begitu juga kenakalan remaja yang sama dengan perbuatan orang dewasa yang melanggar hukum, diantaranya memakai dan mengendarai dan maksud kami mengedarkan obat-obatan terlarang, aksi coret-coretan dan perusakan, kelompok tawuran, penganiayaan dan penipuan. Oloan mengharapkan penanggulangan kenakalan remaja membutuhkan kerjasama dari semua pihak, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah serta remaja itu sendiri. Terkait dengan JMS, peran kejaksaan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada anak-anak kita, adik-adik kita itu sangat diperlukan karena adik-adik kita juga melihat dengan kondisi sekarang, kondisi di Kabupaten Toba, kita harus memberikan mereka pengenalan terhadap hukum. Karena begitu mereka mengenali hukum, mereka akan terjauh dari hukum. Perlindungan seumur hidup menjadi impian semua orang sehingga mampu memberi manfaat bagi keluarga untuk kebutuhan kehidupan di masa depan saat mengalami kemalangan. Dari pemahaman akan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap perencanaan keuangan jangka panjang, Pru Anugerah Syariah hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang berada pada usia produktif dalam menyiapkan kebutuhan masa depan bagi keluarga tercinta. Berdasarkan survei Empowering Aspiration menunjukkan 64% masyarakat Indonesia memiliki kekhawatiran bagaimana memenuhi kebutuhan masa depannya jika sesuatu yang buruk terjadi di masa depan. Survei Financial Health Index 2022 menunjukkan masyarakat Indonesia belum memulai perencanaan keuangan pada usia 35 tahun dan baru memulainya saat usia 41 tahun. Hal ini menunjukkan rendahnya kesiapan finansial masyarakat Indonesia sehingga dibutuhkan kemampuan perencanaan keuangan dengan tingkat literasi keuangan yang dimiliki. Asuransi jiwa Pru Anugerah Syariah dapat membantu mempersiapkan tujuan keuangan jangka panjang keluarga sesuai kebutuhan bagi masyarakat dalam usia produktif. Solusi perlindungan finansial dan kesehatan berbasis syariah menjadi solusi mewujudkan impian semua orang bermanfaat bagi keluarganya di masa depan. Pertama, kita sebagai masyarakat Indonesia, kita penting sekali memahami manfaat dari perlindungan kesehatan untuk melindungi masa depan dan dari risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan kontribusi mulai dari harga secangkir kopi, produk Pru Anugerah Syariah dapat menjangkau masyarakat Indonesia yang lebih luas. Dunia pendidikan sudah semakin maju sesuai dengan tuntutan zaman yang semakin berkembang. Kecamatan Binjai menggelar kegiatan Festival Literasi Numerasi dan Karya Siswa yang dilaksanakan di Sekolah Dasar 025973, Kecamatan Binjai Selatan, berkolaborasi dengan mahasiswa kampus mengajar. Berbagai kegiatan ditampilkan dalam gelar karya siswa, salah satunya dengan Sasi Sabu atau satu siswa menulis satu buku, dengan harapan terciptanya peserta didik yang handal dan berkualitas. Tidak hanya itu, juga ditampilkan berbagai profesi seperti alim ulama, jurnalis hingga ibu rumah tangga, juga turut memeriahkan kegiatan dan menjadi perhatian para penonton. Tidak ketinggalan drama musikal dengan tema perundungan bullying yang sangat marak di lingkungan sekolah turut menjadi perhatian. Ratusan siswa sangat antusias dan tidak mau ketinggalan dengan mengikuti berbagai penampilan masing-masing kelas. Gelar karya siswa ini spontan menjadi tontonan bagi masyarakat dan orang tua siswa.
karena baru pertama kali dilaksanakan di seluruh sekolah dasar yang ada di Kota Binjai. Festival Literasi Numerasi dan Gelar Karya Siswa ini juga mendapat sambutan baik dari Dinas Pendidikan Kota Binjai yang dihadiri pengawas dan bidang pendidikan sekolah dasar. Puncak kegiatan literasi Sabu ini ditandai dengan penggunungan pita dan penerbangan balon udara cita-cita. Kepala Sekolah Winarti Eka Putri mengatakan, Festival Literasi Numerasi dan Gelar Karya Siswa ini baru pertama kali dilaksanakan di Kota Binjai dengan tujuan agar para peserta didik memiliki karya yang bisa dibanggakan, serta pemahaman literasi yang bekerja sama dengan kampus mengajar angkatan ke-6. Pada hari ini kami mengadakan gelar karya literasi numerasi untuk mendidik anak-anak supaya berkarya, menambah ilmu tentang literasi. Menerbitkan suatu sasi sabu yaitu satu buku, satu siswa satu buku. Sebelumnya instruksi edisi belum dijalankan oleh sekolah yang lain. Kami mungkin perdana untuk sasi sabu ini, satu siswa satu buku. Untuk itu alhamdulillah ternyata anak-anak antusias sekali sehingga acara hari ini terlaksana dengan baik. Festival Literasi Numerasi dan Gelar Karya Siswa ini merupakan contoh bagi sekolah dasar yang ada di Kota Binjai. Menyambut perayaan Dipawali 2023, pemerintah Kota Medan menggelar pasar murah untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok menjelang hari besar perayaan agama. Bertempat di lapangan terbuka kawasan Kecamatan Medan Polonia, pemerintah Kota Medan menggelar pasar murah pada Kamis siang. Pembukaan pasar murah dihadiri Wali Kota Medan Bobi Nasution. Adapun bahan pokok yang ditawarkan di pasar murah tersebut adalah beras dengan harga Rp10.800 per kilogram, tepung terigu dengan harga Rp8.000 per kilogram, telur ayam Rp1.200 per butir, mentega Rp10.500, minyak goreng Rp13.500 per liter, dan sirup Rp24.000 per botol. Pelaksanaan pasar murah ini berlangsung selama 1 minggu. Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan diselenggarakannya pasar murah tersebut untuk membantu warga yang merayakan hari besar Dipawali agar tidak memikirkan kenaikan harga bahan pokok menjelang hari besar keagamaan. Pasar murah khusus untuk Dipawali memang kita khususkan di sini karena memang masyarakat yang merayakan Dipawali paling banyak itu di Kecamatan Medan Polonia, memang kita fokuskan untuk di Medan Polonia. Tapi pasar-pasar murah yang lain dalam rangka menjaga kestabilan inflasi ini terus kita gelar. Terus kita gelar di 21 kecamatan yang ada, ini terus kita gulirkan terus, tapi khusus untuk Dipawali ini ada di Medan Polonia. Kami masih memiliki beragam informasi aktual lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa Satuan Reserse Narkoba Polres Simalungun bersama petugas BNN dan TNI melakukan penggerebekan salah satu rumah yang berada di Huta Sukadame, Desa Bandar Saribu, Kabupaten Simalungun. Penggerebekan rumah pengedar narkoba dipimpin langsung oleh Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sifayung ini berhasil mengamankan 2 orang pelaku dan barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat 16,54 gram yang disimpan pelaku di atas plafon pintu rumah pelaku yang berada di lokasi perkebunan jeruk. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sifayung di lokasi mengatakan penggerebekan ini dilakukan setelah adanya informasi dari warga yang merasa resah dengan peredaran narkoba jenis sabu-sabu di lokasi perkebunan jeruk yang mengakibatkan banyak orang yang tidak dikenal keluar masuk desa mereka. Dari penggerebekan yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polres Simalungun bersama BNN Simalungun dan TNI yang disaksikan aparat desa ini berhasil mengamankan 2 pelaku yang merupakan pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung menghimbau agar masyarakat tetap mau bekerja sama untuk memberikan informasi terkait peredaran narkoba yang ada di lingkungan masyarakat untuk menekan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Simalungun. Penyelidikan kita berhasil mengamankan 2 orang. Kedua orang ini salah satunya yang diduga sebagai pemilik barang adalah seorang petani. Petani yang memiliki lahan berisi jeruk dan jagung yang kemudian nyambi sambil menjual atau mengedarkan narkoba.
Tadi dari hasil penggeledahan kita berhasil menemukan satu bungkus yang berisi yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 16,5 gram. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan kembali, ditemukan lagi 2 bungkus dan paket kecil yang diduga siap untuk diedarkan dan dijual. Petugas tim sus unit Jatandra Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan akhirnya meringkus seorang bandar judi dan narkoba di Sumatera Utara yakni ST atau Samsul Tarigan. Pria yang juga pentolan organisasi kepemudaan ini berstatus DPO dan menjadi buron sejak 6 bulan lalu. Ratusan personel gabungan Satreskrim Polrestabes Medan hingga Satuan Brimob Polda Sumatera Utara mengepung rumah terduga bandar judi dan narkoba yang paling dicari di Sumatera Utara, Samsul Tarigan, di kawasan Binjai Selatan, Sumatera Utara. Saat kedatangan petugas, rumah dengan halaman luas dan bergaya arsitektur mewah tersebut tampak dalam keadaan sepi dan tidak berpenghuni. Setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat yakni camat dan lurah, akhirnya dapat memasuki rumah dengan didampingi seorang yang mengaku kuasa hukum dari Samsul Tarigan. Setelah melakukan penggeledahan, petugas tidak mendapati tersangka di rumah tersebut. Namun selang beberapa waktu, tim unit Jatandra Polrestabes Medan berhasil membekuk tersangka Samsul Tarigan di kawasan Tugu Kol, Kabupaten Karo dan langsung dibawa ke Mapolrestabes Medan. Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi mengatakan, saat ini tersangka masih dalam pemeriksaan intensif petugas terkait dugaan tindak pidana penyerangan terhadap polisi yang membuatnya menjadi DPO sekitar 6 bulan lalu. Membersihkan Sumatera Utara dari narkoba. Jadi langkah yang tentu harus konkret adalah bagi para pelaku tentu harus ditangkap. Ada berapa orang Pak yang diamankan totalnya Mas? Ya kalau kita melihat dari penangkapan kami sejak tanggal 12 September, kita sudah menangkap 1.746 orang. Ditambah lagi 1 orang DPO kemarin kita tangkap di daerah Karo dan kita akan proses terkait dengan keterlibatannya dalam berbagai macam kejahatan yang dia lakukan. Saat diamankan petugas, pelaku mencoba melarikan diri bersama dengan seorang kerabat yang berinisial GT. ST atau Samsul Tarigan merupakan terduga bandar judi dan narkoba di kawasan Tanjung Pama, Desa Namo Rambi, Namo Rube, Julu, Kabupaten Deli Serdang yang beberapa kali telah digerebek oleh petugas gabungan. Ia menjadi DPO paling dicari dalam beberapa tahun terakhir karena dikenal kerap lolos dari berbagai jeratan tindak pidana. Ya, pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Nasution memastikan akan membenahi tata pengelolaan kebun binatang Medan Zoo. Hal ini disampaikan buntut matinya salah satu satwa harimau Sumatera yang diberi nama RH yang diduga sudah beberapa hari terakhir sakit. Hal itu disampaikan ketika usai berkunjung di pembukaan pasar sembako murah di kawasan Kecamatan Medan Polonia pada Kamis siang. Sebelumnya satwa harimau Sumatera yang bernama RH ini mati diduga akibat sakit. Petugas kebun binatang Medan mengatakan RH sudah sakit sejak 1 November 2023 lalu. Awalnya RH tidak mau makan, kondisinya juga semakin hari semakin lemah. Penanganan medis dari sejumlah tim dokter Medan Zoo juga sudah dilakukan, namun pada Senin pagi, RH ditemukan mati di kandangnya. Kemudian petugas melakukan nekropsi dan RH dikubur di Medan Zoo. Harimau Sumatera RH merupakan anak hasil perkawinan harimau Sumatera Anhar dan harimau Sumatera Manis. RH dilahirkan di Medan Zoo pada 18 Oktober 2012 lalu. Selama 11 tahun sejak kelahirannya, harimau RH belum pernah kawin. Terkait hal tersebut, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengatakan pihaknya akan membenahi tata kelola kebun binatang Medan Zoo. Kemarin sudah dapat info, makanya ini kita terus coba dari beberapa waktu yang lalu agar pengelolaannya semakin lebih baik. Memang kemarin ada persoalan sedikit, kendala tentang cara kerjasamanya. Baik tadi kemarin kita juga sudah coba dengan Raffi kemarin, sudah ada follow up. Kemarin juga coba dengan Taman Safari. Nah, ini kita coba terus bekerja sama untuk bisa betul-betul pengelolaannya agar lebih baik lagi. Masyarakat Desa Aik Mata Penyambungan Mandailing Natal mengeluhkan kondisi jalan menuju desa mereka karena jalan sepanjang 13 km ini tidak dikunjung diperbaiki sejak Indonesia merdeka.
Inilah kondisi akses jalan menuju desa terisolir yang masih berada di pusat kota penyambungan Mandailing Natal masih memprihatinkan. Kondisi jalan sepanjang 13 km yang melintasi 4 dusun di desa Aik Mata, Kecamatan Penyambungan masih jalan tanah merah dan bebatuan. Selain jalan yang rusak, lantai jembatan yang terbuat dari kayu kondisinya sudah memprihatinkan. Jalan dan jembatan menuju desa Aik Mata tidak pernah tersentuh pembangunan sejak Indonesia merdeka. Masyarakat di 4 dusun dari 323 kepala keluarga di desa Aik Mata ini mengharapkan pembangunan jalan dan perbaikan kembali jembatan yang rusak menuju desa agar akses transportasi masyarakat bisa mengangkut hasil pertanian ke kota Penyambungan. Udah berapa lama nggak dibangun jalan gitu? Udah lama, udah berapa tahun, puluhan tahun. Ibu Mamang Romo. Terus untuk akses jalan ke sini sendiri pakai apa orang masyarakat ini? Pakai kereta. Kalau ke Penyambungan 20 tahun kemudian. Kalau punya uang berangkat, kalau enggak ada uang enggak. Jadi kendala sebetulnya masyarakat itu cuma akses jalan, Bu, ya? Iya. Menindaklanjuti keluhan masyarakat desa Aik Mata, Wakil Bupati Mandailing Natal bersama rombongan turun langsung melihat kondisi jalan yang masih berlumpur. Wakil Bupati Madinah Atika Azmi Utami mengatakan, pada tahun 2024 mendatang jalan menuju desa Aik Mata akan hot mix sepanjang 3,5 km dengan anggaran 7,8 miliar. Pembangunan jalan ini dilaksanakan secara bertahap hingga selesai dan pihaknya berharap masyarakat memberikan pembebasan lahan agar proses pembangunan jalan berjalan lancar. Allah 2024 kita sudah mulai. Hari ini tim dari Pemkap sudah datang untuk melakukan pengukuran. Artinya apa? Ini tinggal kita menunggu tahun anggaran baru. Ada alokasi anggarannya ada berapa angka kira-kira? Sini sekitar 7 miliar, 7,8 miliar. Ini nanti dibangun beserta bahu jalannya sepanjang 3,5 km kurang lebih. Mudah-mudahan ini nanti dapat mencicil lebih dari setengah jalan yang rusak dari titik pangkal sampai ke sini. Per kilogram menyebabkan para produsen tahu di Kota Medan memilih mengurangi produksi mencapai 30%. Hal tersebut dilakukan produsen untuk menekan tingginya modal produksi akibat mahalnya harga kacang kedelai impor. Salah seorang pemilik produsen tahu yang berada di kawasan Jalan Rumah Potong Hewan, Kecamatan Medan Deli Kota Medan mengatakan kenaikan harga kacang kedelai impor ini sudah terjadi sejak sebulan terakhir, yang biasanya harga kacang kedelai impor hanya berkisar 10.600 per kilogram, saat ini mencapai 12.600 per kilogram. Untuk menekan tingginya modal produksi akibat mahalnya harga kacang kedelai impor, Karmin memilih untuk mengurangi produksi mencapai 30%. Yang biasanya dalam sehari memproduksi 8 kuintal atau setara dengan 800 kg per hari, saat ini hanya memproduksi 500 kg. Karmin mengatakan jika harga kacang kedelai impor terus naik hingga waktu lama, selain memilih mengurangi produksi mencapai 30% dan menyiasati dengan cara memperkecil ukuran tahu, belum diketahui pasti menyebab naiknya harga kacang kedelai impor ini, namun Karmin menduga kenaikan harga kedelai impor tersebut disebabkan tingginya nilai dolar dari nilai rupiah tersebut. Para produsen tahu yang ada di sejumlah kota Medan memilih cara yang berbeda. Dengan kota lainnya menyiasati tingginya harga kacang kedelai. Para produsen sengaja tidak menaikkan harga jual agar tidak ditinggal konsumen. Para produsen berharap pemerintah segera turun tangan dalam menangani permasalahan kenaikan harga kacang kedelai agar harganya kembali normal. Sebulan terakhir. Berapa, Pak? Kalau untuk sekarang 12.600. Sebelumnya Pak, normalnya berapa? 10.600. Juga. Omset sendiri Pak gimana ini? Kalau untuk sekarang 30. Iya. Biasanya Pak? Biasanya sih yang saya beli besar kuintal sekarang jadi 5 kali. Jadi harapannya apa sih Pak? Iya, bisa juga sih. Ya segera turun kembali lah seperti semula. Kami akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore.
Saudara Kapolres Sergai tinjau gudang KPU yang berada di Dusun 4 Desa Pematang Guntung, Kecamatan Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai. Pada kesempatan tersebut, Kapolres mengingatkan kepada penjaga piket gudang untuk ekstra hati-hati mengingat gudang logistik pemilu merupakan agenda strategis nasional di bidang kepemiluan. Kapolres Sergai AKBP Oksi Yuda bersama Wakapolres, Kabak Ops serta jajaran terkait didampingi Komisioner KPU Muhammad Sofyan serta Sekretaris KPU Muhammad Arif. Pada tinjauan kegiatan tersebut, Kapolres melihat kesiapan daripada anggota yang berjaga di 2 gudang KPU yang saat ini berada di Dusun 4 Desa Pematang Guntung. Diketahui saat ini gudang logistik KPU telah menyimpan logistik KPU berupa bilik suara sebanyak 8.632 panel bilik serta segel sebanyak 207.000. Dalam waktu dekat akan tiba di logistik lainnya. Kapolres berharap untuk keamanan gudang harus diwaspadai. Begitu juga antisipasi jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti terjadinya arus pendek listrik. Upaya pertolongan dari pihak pemadam untuk tiba dengan cepat di gudang KPU harus diantisipasi. Begitu juga jika ada gangguan dari pihak tertentu. Ini menjadi PR bersama dengan menghubungi bantuan pasukan untuk tiba di gudang KPU dengan cepat. Dari hasil tinjauan Kapolres, kedua gudang tersebut sudah cukup baik dari segi pengamanan yang ada, termasuk telah dipasang kamera pemantau dan pengamanan lainnya. Ya, pemirsa, usai pemanggilan dirinya oleh DPP PDI Perjuangan, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution yang juga kader PDIP Medan belum mengembalikan kartu tanda anggota. Hal ini merupakan dari sikap Bobi yang berbeda dalam memilih pasangan calon presiden. Sama dengan mewakili dari penjabat dari Gubernur Sumatera Utara. Usai kembali dari Jakarta setelah dipanggil oleh Dewan Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengaku diberi waktu 7 hari oleh DPP untuk mengembalikan kartu tanda anggota. Saat ditemui usai membuka acara gelaran pasar murah di kawasan Medan Polonia, Bobi mengaku belum menentukan waktu kapan dirinya mengembalikan kartu tanda anggota ke PDIP Medan. Menantu Presiden Jokowi ini juga mengungkapkan dirinya masih merupakan kader partai berlambang benteng dan sudah meminta izin kepada DPP PDIP ketika melakukan deklarasi dukungan para pengusaha Indonesia mendukung pasangan Prabowo Gibran di Jakarta kemarin. Sementara itu sejumlah kader PDIP baik di pusat maupun daerah mendesak menantu Presiden Jokowi tersebut untuk mundur dari PDIP karena dinilai Bobi main politik 2 kaki. Dari DPP dikasih waktu 7 hari kepada saya, Ketua DPC menyampaikan 3 hari, ini saya juga baru tahu. Jadi Kota Medan memilih 3 hari, saya juga baru tahu. Nanti ini akan lengkap. Dan juga kemarin hari Rabu saya juga menyampaikan, saya minta izin juga kemarin ke DPP untuk kegiatan hari Rabu, saya sudah minta izin kemarin untuk kegiatan deklarasi dan juga menyampaikan minta izin kemarin. 11 data sejak kemarin. Tim Gabungan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Labuan Batu Utara menertibkan sejumlah spanduk dan baliho alat peraga sosial yang melanggar aturan dan tahapan pemilu diturunkan. Sesuai pasca penandatanganan kesepakatan bersama stakeholder pada 6 November 2023 lalu, Bawaslu Labura bersama tim gabungan terdiri dari Kepolisian, Dinas Perhubungan dan Satpol PP menggelar razia penertiban sekaligus menurunkan dan membongkar sejumlah APS yang masuk dalam kategori APK. Dipasang oleh sejumlah partai maupun calon anggota DPRD peserta kontestan pemilu 2024 di luar jadwal tahapan kampanye. Sesuai peraturan Bawaslu nomor 11 dan PKPU nomor 20 tahun 2023 tentang kampanye pemilu harus dipatuhi oleh semua peserta pemilu. Komisioner Bawaslu Koordinator Divisi Hukum Penindak Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Juskandri Sialoho menjelaskan bahwa pelaksanaan penertiban digelar mulai tanggal 9 hingga 27 November 2023 dan menghimbau kepada peserta pemilu agar tidak memasang APS yang melanggar aturan dan masuk kategori APK. Hari ini detik penertiban kita, titik mulai penertiban kita sampai tanggal 27. Jadi harapan kita juga
kepada para peserta pemilu sampai tanggal 27 nanti kita himbau agar ditahan menyebarkan APS yang menyerupai APK. Itu dia. Jadi ini bukti beberapa tempat pun sebelum hari ini memang 2 hari yang kita berikan itu para peserta pemilu juga kita lihat tingkat kepatuhannya juga luar biasa bahwa mereka sudah menurunkan secara mandiri. Ini yang terlihat hari ini hanya yang besar-besar saja barangkali, makanya karena ini juga membutuhkan peralatan khusus, maka kita mintakan kepada Dishub untuk menurunkan kren dan kemudian personilnya juga dari Satpol PP. Seluruh APS yang disita saat ini diamankan di kantor Bawaslu Labura dan dapat diambil oleh masing-masing pemiliknya sesuai aturan yang berlaku. Berbagai strategi dilakukan untuk mencapai tujuan secara maksimal pada pemilu tahun 2024. Salah satunya pindah bendera. 3 calon anggota legislatif DPRD Kota Medan melakukan pindah partai politik. KPU Kota Medan telah selesai melakukan pendataan secara resmi daftar calon tetap anggota legislatif DPRD Kota Medan di kantor KPU Kota Medan Jalan Kejaksaan Medan kemarin. Sebanyak 18 partai politik masing-masing telah mendaftarkan calon anggota legislatif DPRD Kota Medan pada pemilu tahun 2024. Berbagai manuver dilakukan para calon legislatif ini untuk mencapai targetnya. Salah satunya adalah pindah bendera atau pindah partai politik. Daftar calon tetap anggota legislatif DPRD Kota Medan pada pemilu 2024 berjumlah 829. Hal ini secara resmi telah ditetapkan KPU Kota Medan dari sejumlah keseluruhan daftar calon tetap calon legislatif DPRD Kota Medan terdiri dari 541 calon laki-laki dan 288 calon perempuan. Anggota Komisioner KPU Kota Medan, Saud Haornas Sagala mengatakan jumlah calon legislatif yang melakukan pindah partai politik dari daftar calon sementara ke daftar calon tetap berjumlah 3 orang. Jumlah caleg yang pindah partai politik dari DCS ke DCT itu totalnya ada 3 orang. Jumlah caleg yang ganti nomor urut dari DCS ke DCT itu totalnya ada 42 orang. Pesta Demokrasi Pemilu tahun 2024 akan diselenggarakan secara serentak pada 14 Februari 2024. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku untuk esok Sabtu 11 November 2023. Selamat Hari Pahlawan. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya, Marta Manurung, perakirawan cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Sabtu 11 November 2023. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan hujan ringan di wilayah Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Madinah, dan Kepulauan Nias. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Tapanuli Tengah, Sibolga, Pakpak Barat, Humbahas, dan Tapanuli Utara. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Binjai, Deli Serdang, Tapanuli Tengah, Sibolga, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Simalungun, Pematang Siantar, Toba, Samosir, dan Tapanuli Utara. Dan untuk dini hari berpotensi berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Dengan suhu udara 18 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Terpantau tidak ada titik panas di wilayah Sumatera Utara dari pantauan tanggal 9 November 2023. Kami menghimbau kepada masyarakat agar waspadakan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, lereng barat, pegunungan, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Sampai jumpa. Informasi lainnya akan segera kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Gina Febriona mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.